Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, pada hari ini Kamis 16 Juli 2020, firman Tuhan menyapa kita dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah yang maha melihat dari sorga adalah Allah yang maha tahu. Mata Tuhan, Bapak Ibu, tertuju kepada semua orang. Ia bukanlah Allah yang melihat rupa, tetapi Allah yang melihat hati kita. Apa yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, bahkan pergumulan, bahkan kesusahan yang kita alami sekarang ini, ataupun itu sakit penyakit Bapak Ibu dan saudara-saudari, bahkan perlakuan dan kejahatan dan dosa kita, Tuhan melihatnya dari surga. Saudaraku yang terkasih, penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa Tuhan telah menyediakan perhentian bagi kita. Perhentian yang dimaksud itu, saudaraku, adalah kehidupan yang kekal, yaitu surga. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang memperoleh kehidupan ini? Tentu Bapak Ibu, orang-orang yang mengenali dirinya seorang pendosa. Tentu orang-orang yang mau bertobat dan mereka yang mau menerima Kristus, maka mereka akan mendapatkan perhentian itu. Saudaraku, saat ini kita sedang berjalan menuju kepada perhentian itu. Dalam menuju ke sana, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita diingatkan penulis Ibrani pasal 4 ayat 1, supaya kita waspada, supaya setiap orang ikut masuk ke dalam perhentian itu. Tuhan tidak menginginkan satu orang pun tertinggal. Ia mau semua beroleh kehidupan yang kekal. Kita diingatkan, saudaraku, untuk terus bergegas mempersiapkan diri. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, kenapa kita harus bergegas dan mempersiapkan diri? Sebab Yesus akan datang kedua kalinya. Ia akan menghakimi dunia ini. Soal waktu kedatangannya, saudaraku, tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surgalah yang mengetahuinya. Soal kedatangannya bukanlah urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Maka jangan sibuk Bapak, Ibu dan saudara-saudari mengurusi yang bukan menjadi urusan kita. Urusan kita adalah hidup waspada, hidup bergegas, mempersiapkan diri dengan mempergunakan waktu yang masih ada. Saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur sebab dalam rangka bergegas itu, dalam rangka mempersiapkan diri itu, firman Tuhan selalu disampaikan kepada kita. Firman Tuhan itu terus bergema dan berkumandang. Firman Tuhan itu menegur. Firman Tuhan itu hadir menguatkan kita. Bahkan firman Tuhan itu hadir memberikan kesejukan kepada kita. Bila firman Tuhan sedang menegur Bapak, Ibu dan saudara-saudari, itu berarti bahwa kita semua diarahkan supaya berubah, meninggalkan kedagingan dan hidup di dalam rohnya. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih, penulis Ibrani ini juga mengatakan di ayat 12 bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat. Ia lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Oleh karena itu, pada hari di mana engkau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Ingatlah bila kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya belum tiba, belum terjadi saat ini. Itu berarti bahwa Tuhan kita itu bukanlah Tuhan yang pembohong. Tetapi kita harus sadar
bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita untuk bergegas, bahkan bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sadari dan renungkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bahkan makhluk apapun itu, baik besar dan kecil, baik yang ada di langit, di udara, di bumi, dan di dasar laut sekalipun, tak luput dari pandangannya. Ia yang bertahta jauh di sorga sana, Bapak Ibu, adalah Tuhan yang amat dekat. Dia melihat segala perbuatan kita. Tidak ada satu iota pun yang tidak sepengetahuan Tuhan. Bahkan dalam lubuk hati kita yang terdalam sekalipun, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan Maha Tahu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan berkata pada hari ini, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya. Bila Tuhan Maha melihat dari surga, bila Tuhan Maha tahu dari surga, maka suatu saat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya dan Anda, kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan untuk memberikan pertanggungan jawab atas seluruh perbuatan kita. Oleh karena itu, bican sadi hari rupe, selagi masih ada waktu, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami diingatkan untuk bergegas mempersiapkan diri, sebab kami sedang berjalan menuju kepada penantian, yaitu surga yang kekal, di mana kami semua akan memberi pertanggungan jawab atas perbuatan kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu dan taat kepada kehendak-Mu. Berkatilah kami satu hari ini menghidupi firman ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Sertailah anak-anak dalam sekolah online. Sertailah para remaja, para naposo, ama ina, dan juga lansia, dan jemaat Tuhan dimanapun berada dalam aktivitasnya. Kiranya Engkau bersama-sama menaungi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.